Nggak pernah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik. Sebenarnya makasih banget nih kalian udah mau hadir hari ini di ruangan BK untuk melakukan bimbingan konseling. Sebelum kita melakukan bimbingan konseling, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian udah pada pernah belum sih melakukan bimbingan konseling, bimbingan kelompok ini? Jadi ini pertama kali ya? Iya. Kalau gitu kalian udah lihatnya tahu belum sih bimbingan kelompok? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan yang ada di BK yang menggunakan dinamika kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini itu bertujuan untuk supaya kalian ini bisa mengungkapkan pendapat kalian, bisa mengungkapkan ide-ide kalian gitu. Nah, terus kalian di sini tuh kita bikin di sini tuh ada 4 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi apapun yang mau kalian bicarakan, pendapat yang mau kalian sampaikan itu tuh kalian ungkapkan aja di sini, jangan ada yang dipendam-pendam gitu. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi topik kita yang ada di dalam bimbingan kelompok ini jangan keluar dari forum diskusi kita sekarang ini. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini itu atas dasar diri kalian sendiri atau diajak teman atau bagaimana? Sendiri. Ya. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Jadi kalian itu bebas pendapat, bebas melakukan apapun. Yang penting itu tuh masih sesuai sama norma yang berlaku, nggak menyimpang gitu ya. Oke, selanjutnya perkenalan. Kalian tuh pada kenal ya? Belum. Jadi kita mau perkenalan dari saya dulu ya. Jadi nama saya Vina, kalian bisa panggil saya Kak Vina atau Mbak Vina. Halo Kak. Perkenalan kalian, mungkin kita bakalan kayak sedikit ya. Nanti misalnya nih, perkenalkan kan. Saya Nopan, saya Vina, terus nanti gini, terus kamu nyebutin nama kamu, nyebutin nama saya. Jadi nanti kamu nyebutin nama kamu sama nama yang sebelumnya, karena yang sesudahnya belum kenal semua kan. Jadi kamu nyebutin yang sebelumnya. Gimana Bu? Jadi misalnya saya nyebutin nama saya, dan saya nyebutin nama yang sebelah kiri. Jadi nanti kamu nyebutin nama kamu, nyebutin nama saya, kamu nyebutin nama kamu, nama dia gitu, dan seterusnya. Tapi nyebutin nama yang sebelumnya ya, bukan yang setelahnya. Ngerti nggak? Ngerti. Kita mulai ya. Ini. Oh gini aja. Ya. Nama saya Vina. Nama kamu Soka. Ya. Jadi kamu nyebutin kamu terus terus kamu karena sebelum saya kamu. Kan saya yang udah kalian. Baik tahu. Kamu siapa Soka? Oke, kita ulang ya. Sekelas. Tadi kan dia ngomong Soka. Kan ada aksennya. Mana? Ulangan dulu tahu. Ya mulai nih. Oke, kita mulai ya. Nama saya nama saya dulu ya. Nama saya Vina. Nama kamu Soka. Nama saya Ani. Nama kamu Vina. Nama saya Aisyah. Nama kamu Ani. Nama saya
tidak. Oke. Ada lagi? Untuk yang lain ya? Itu juga misal diajak kita ya juga bisa Bisa malah. Yang lainnya ada lagi? masih kita apa mengasuhnya dari rumah diri sendiri. Jadi yang prioritasnya tuh temennya dulu bukan diri sendiri. Jadi kayak kepentingan orang lain itu nomor satu dia ya. Bener ya semuanya. Jadi kayak gak enakan itu gimana ya? Sebenarnya bisa diri kita sendiri sih ya, karena sebenarnya kita nggak mau tapi kita terpaksa harus mau gitu. Yang kita punya pendapat ini kita harus ngikutin pendapat teman kita karena kita gak enak. Itu tuh biasanya orang gak enakan itu kenapa dia bisa kayak gitu ya? Ada tahu nggak? Karena mungkin lebih mengutamakan perasaan orang sebagai perasaan gitu. Jadi kayak gak mau ngecewain orang lain. Sebisa itu diri dia sendiri tuh gak mau ngecewain orang lain. Yang lain Karena mungkin dia pernah mengajarkan orang lain tapi dia feedbacknya dia atau orang lain itu dia gitu jadi nggak mau berteman lagi. Jadi dia berasa kayak oh berarti gue harus kayak gini, harus punya perasaan ya. kayak dia merasa bersalah dia kayak jadi merasa dirinya ke diri dia sendiri gitu. Tapi ada batasan nggak sih Kak antara orang yang gak enakan sama orang yang jiwa sosialnya tinggi? Soalnya aku lihat dia kayak mereka ini sebenarnya agak beririsan juga gitu. Kayak orang yang jiwa sosialnya tinggi juga. Apalagi kita tuh kayak dari kecil tuh didoktrin kayak kita tuh harus mengutamakan kepentingan orang lain dibanding diri sendiri. Gitu. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kita ini sebenarnya bagus ya mementingkan kepentingan orang lain, tapi kita juga harus lihat sikon kondisi gitu loh. Karena kita harus nih kita mentingin diri kita sendiri. Kayak misalnya kalian mau sesuatu, terus kalian ini kalau kalian mau itu, kan kalian keluar. Misalnya kalian mau ke laut atau kemana yang emang bikin kalian tuh senang, tapi teman kalian tuh bilang sudah gak usah ke laut, kita ke gunung aja gitu. Terus karena kamu nggak enak menolak gitu kan, jadi kamu nggak itu kayak sebenarnya kita harus punya batasan sih, karena nggak semua yang orang lain mau itu bikin kita bahagia gitu loh. Terus ada lagi gimana? Kayak mungkin contoh misalnya kalau misalnya ada orang yang minta atau kita sesuatu suka, padahal kita tuh ngambil aslinya ya kan. Tapi karena kita punya rasa gak enakan, jadi kita tuh ya ayo aja kan kita tuh minta tolong itu gitu. Jadi yang terjadi di sekitar tuh kayak gitu nggak sih kalau misalnya kita nggak bisa sama karena takut kita dia marah atau kita kecewain teman kita gitu. Jadi udah ayo aja. Kalau dari itu nih, tapi kalau misalnya dari masalah-masalah yang kalian ungkapin tadi, kira-kira nih, gimana sih cara kita melawan rasa gak enakan kita ini? Kayak gue harus bisa nih, gimana nih cara tips gitu? Siapa tahu teman-teman yang lain kan ada yang mau tahu atau gimana juga, ada nggak yang punya pendapat tentang tips supaya kita mencegah gitu loh? Harus berani bilang tidak. Iya, tidak. Yes, oke. Jadi kalau misalnya dari dia belum bisa tegas sama dirinya sendiri tuh gimana? Dia bisa Kalau misalnya kita nggak enakan terus nanti orang itu tuh malah seenak kita gitu. Biasanya yang terjadi tuh kayak gitu sih. Terus kalian ada nggak sih punya teman yang nggak enakan kayak di sekitar kalian gitu? Ada sih. Terus mereka sampai sekarang ini masih tetap di situ-situ aja atau dia udah memberikan perubahan gitu yang dia
selalu jadi sering menolak. Nah, ada nggak? Contoh masih di sini? Masih. Padahal kayak udah ngomong itu kalau misalkan sama orang tuh kayak misalnya misalkan kamu nggak nyaman, ya tolak aja. Tapi dia nggak bisa kok, nggak bisa kayak gitu, nggak tegaan sama orang gitu. Terus kamu dari kamu melihat posisi teman kamu kayak itu, apa yang kamu rasain? Kayak pasti sama kayak dia tuh kayak paksa kayak melakukan sesuatu tuh nggak dengan Kayak Mbak kerja perjuangan dari kamu belum bisa gitu ya. Kalau dari yang lain gimana? Kalau dari aku tuh kayaknya kita harus bisa tahu batas diri kita sendiri ya. Kayak batas dimana kayak kalau misalnya kita udah di luar batas itu harus nolak gitu. Kayak misalnya nih, misalnya beberapa teman tuh kayak ada yang kayak harus tidur tepat waktu selama 8 jam gitu dalam semalam. Jadi kayak misalnya jam 10 tuh udah nggak bisa tidur juga ya. Tapi misalkan kita tuh jadi harus kenal dulu sama diri kita ya. Batas apa sih yang menurut kita tuh udah nggak bisa ditolerir lagi. Jadi kayak, nah jadi kalau misalnya dia diajak main jam 10 malam, dia tegas banget karena itu emang jam tidur saya gitu. Jadi emang benar-benar kita harus tahu batasan diri kita dulu, baru kita memberikan batasan kepada orang lain gitu ya. karena kalau kita nggak tahu batasan kita gitu ya, kita kan misalkan nggak enakan gitu. Jadi kalau kita ngomong iya jadi kita malah temennya rasa kayak ini bisa nih dimanfaatin gitu. Jadi kayak dia nggak bisa nolak nih karena dia orangnya nggak enakan, jadi udah dilakukan aja. Jadi kalau apa-apa ke dia gitu ya. Kita nggak bisa nolak ya. Dari yang lain? Mungkin lebih agak tegas aja sih daripada diri sendiri. Dia tadi udah ini kayak harus punya schedule sendiri, harus punya kalau bisa kalau enggak Ada yang lain? Kira-kira nih dari pembahasan kita hari ini, apa sih yang kalian simpulkan dari topik yang kita bahas pada hari ini? harus berani bilang tidak Harus di cancel gitu ya. Jadi cukup sekian dulu ya teman-teman bimbingan kelompok kita pada hari ini. Karena tadi kita diawali dengan doa, mungkin kita diakhiri dengan doa juga kali ya. Semoga kita berdoa dimulai. Amin.